mereka tidak mau karena Adam tidak pengetahuan. Kemudian diajarkan oleh Tuhan nama benda-benda kepada Adam. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32. Nah itu di situ ada diajarkan nama benda baru, malaikat itu tunduk ketika Adam sudah mengetahui. Nah di sini bedanya. Adam tidak bisa memberikan nama terhadap benda-benda sehingga Tuhan tidak turun tangannya. Tapi kalau Tuhan terhadap benda-benda, dia nama itu tentulah dia Tuhan, dia tahu segalanya. Bahkan Tuhan bisa memberi nama sesuatu yang belum ada. Dia beri nama sesuatu ada. Bahasanya Tuhan itu kun. Tuhan membentuk kun dan jadi sesuatu. Bernama dulu kunnya tentu saja ada Tuhan namanya kun. Ketika dia bilang kucing, dia jadi kucing. Jadi belum ada benda itu sudah ada. Makanya Tuhan itu dibilang satu nama Tuhan Al-Badi'u. Al-Badi'u itu artinya yang menciptakan sesuatu tanpa ada sebelumnya. Al-Badi'u. Kalau kita punya air menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu. Kalau Adam, dia dibantu Tuhan, maka dia lebih hebat. Maka sujudlah malaikat itu. Kalau punya air, sok mencoba menjadi Adam, mencari menyamakan sesuatu, walaupun dia tidak katakan seperti tidak ditolong Tuhan. Walau nanti ada inspirasi yang itu juga gitu. Nah, dan itulah berusaha mencari nama-nama itu, mencari nama terhadap benda. Itulah tugas penyair. Ketika memberikan nama sesuatu, berarti memberikan formulasi kepada sesuatu, berarti memberikan fungsi kepada sesuatu, berarti menggerakkan sesuatu, berarti dia seperti Tuhan. Dia diberikan kemampuan, manusia diberikan kemampuan seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang menciptakan sesuatu ketika dia memberikan nama. Setelah pada saat itulah penyair mencoba memberi nama-nama kepada suatu benda yang ada. Makanya bedanya Tuhan tidak punya, saya ulangi lagi, Tuhan tidak memberikan nama satu, walaupun benda itu tidak ada, dia akan disebut aja akan ada benda itu. Kun dan jadi gitu. Tapi manusia harus ada benda itu. Makanya tidak ada penyair yang menulis di atas kertas kosong. Dia tidak biar ilham kita datang dari manapun, itu tak ada kertas kosong. Dia harus ada sesuatu untuk mengatakan. Apa sesuatu? Makanya saya bilang penyair adalah orang yang menulis di atas tulisan. Dia tidak menulis di atas kosong, tapi dia menulis di atas tulisan. Tulisan di sinilah satu benda-benda itu. Apakah itu? Itulah yang namanya mitologi, sejarah, biografi, tradisi, grassroots, dongeng-dongeng, adat istiadat, agama kita masing-masing. Itulah sejarah bangsa. Apa itu sejarah? Duka cerita, gembira, sedih hati, semuanya itulah yang tertulis. Itulah yang dia harus namakan. Setelah dia melihat situ, dia harus menamakan itu. Dia harus menamakan itu. Untuk menamakan itu dia harus bersaksi. Karena itu asal usulnya ada otentisitas pertemuan-pertemuan itu. Kebersaksian inilah yang kemudian ya pesan yang kreatif dan yang punya darah poetis menyebabkan dia bisa menuliskan puisi. Itulah. Makanya tidak ada penyair yang terjun begitu aja dan dapat ilham, tetapi dia harus olah, walaupun dia tak menyadarinya atau kurang sadar bahwa dia membuat itu sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Ada sejarah sebelumnya, ada kertas yang berisi, dan dia harus menulis atas kertas itu dan tulisannya akan membayang tradisi di bawahnya. Atau dia menjadi penyair yang lebih gampang aja, dia hanya menggaris bawahi, menggaris besar tulisan yang telah ada sebelum itu, atau dia akan menutupnya sehingga yang lampau itu remang-remang kelihatan. Itulah yang saya lakukan. Maka ada mantra, ada remang-remang mantra dalam sajak saya. Ada semacam nuansa mantra di dalamnya, nuansa kata-kata sihir, nuansa tradisi, nuansa grassroots. Nah, kesadaran itulah yang saya bangun ketika saya mula-mula menyair sekali. Dan yang untuk saya sendirian itu, saya mencari yang Dan pada waktu itu makanya saya sebenarnya tidak suka aliran luar itu karena dia selalu banyak ke barat-baratan kan. Saya lebih ke arah Sanusi Pane, modal itu saya tidak mengingat hal itu. Kalau mikir pada ini waktu umur SMA mahasiswa itu belum terasa betul di situ. Itulah kan saya mencari ke timuran itu. Nah, saya sekolah Perancis di CCF sini sampai di ujung sekolah itu ada orang Perancis itu perempuan guru, dia bilang mau nggak menjadi koordinator nyimpen penggemar puisi atau Rambo. Ini penyanyi Perancis besar dunia, kelas dunia itu. Dia pernah juga ke Jakarta, dia kelas berat betul penyanyi. Umurnya cuma 17-18 tahun, Indonesia itu dia berhenti, dia melakukan perdagangan budak dia pernah ke Indonesia menjadi tentara bayaran sampai ke Pasar Ikan, sampai itu perlabuhan di Pasar Ikan itu dia melarikan diri dengan
dengan kapal Inggris pergi ke Afrika, dan karena pada waktu Inggris berperang dengan Belanda, jadi dia masuk ke kapal Inggris, dia lari, dia sudah tidak mau lagi jadi tentara Inggris, tentara bayaran. Nah, Toraja itu terkenal sedunia, dan saya diminta oleh orang Perancis ini untuk menjadi ketuanya untuk dengan saya tak mau, karena saya begitu kesadaran diri saya begitu besar dalam hati saya, bagi saya berdialog begini. Mungkin kata orang begini sombong, kenapa saya punya air signifikan begini, seorang Indonesia mau-maunya jadi pengurus orang lain punya air lain, itu saya tidak mau. Itu maka dirian itu yang perlu saya pegang betul, saya pegang betul dalam sosok itu. Itulah semuanya yang menjadikan puisi-puisi saya itu yang agak lain itu, menjadikan berkarakter itu, karena karakter segala-galanya kan harus karakter. Bahkan huruf itu adalah karakter kan, karakter. Huruf kata itu karakter, jadi karena perbedaan kita adalah karakter. Karena sebenarnya kita ini adalah kata. Dalam bahasa Arab kan kita dikatakan itu didefinisikan, gitu sebenarnya diucapkan, dituliskan, sama itu menulis kata. Sebagian dari bahasa Arab yang saya tahu. Jadi itulah kira-kira yang kalau kita mau bicara panjang itu banyak, tapi kan tak ada waktunya dan belum waktunya, dan biar aja nanti lebih banyak akan terbicara sendiri kan segalanya itu. Nah, itu aja. Yang penting memang kita ini memang harus mencari kedirian lah, jangan kesalahannya jangan seperti yang dulu sudah lewat. Kita kan dulu kita gini mengambil barat setelah mulainya dari adanya sekolah politik etis dari politik etis itu menyebutkan ada sekolah barat di Indonesia. Nah, karena masuknya sekolah barat itu mulai muncul kepenyataan barat itu, mulai orang mengenal, maka tumbuhlah Haidar Anwar. Tetapi segi baiknya tumbuhlah Soekarno-Hatta dari pendidikan barat itu kan. Dan karena pendidikan dari barat ajarkan untuk orang Indonesia itu, akhirnya kita mengusir Belanda dari Indonesia oleh Belanda tol itu pendidikan dari baratnya. Dan saya melihat ini, kemudian mereka melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan Haidar Anwar itu pemberontakan dari tradisi. Nah, itu yang saya tidak bisa memihak.